Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya M. Siddiq Tanya Demit. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Terjerat Dalam Bayangan Karma. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namanya Bunga. Dia adalah seorang wanita karir yang baru saja menginjak umur 30-an. Bunga adalah orang yang bisa menembus tembok karir yang keras di Jakarta. Namanya kini berkibar di jajaran manajerial di sebuah perusahaan multinasional ternama. Posisinya disegani dan pendapatannya melampaui ekspektasi. Banyak orang di seusianya hanya bisa meraih jajaran staf, mentok-mentok hanya sampai supervisor. Namun berbeda dengan Bunga. Dengan jabatan seperti itu dia bisa mendapatkan hidup yang mewah. Bunga tinggal di apartemen yang berada di kawasan elit. Mobilnya tampak baru dengan warna yang mengkilap dan lingkaran pergaulannya berisi nama-nama penting yang nyaris sempurna. Dia selalu tersenyum di balik pujian atas karirnya yang cemerlang. Namun di balik senyuman itu dia hidup dengan penuh perhitungan dan tatapan mata yang selalu menilai akan keuntungan yang bisa didapatkan di setiap langkahnya. Di balik kesuksesannya itu, Bunga tidak ragu untuk mengorbankan pion-pion penting agar namanya bisa semakin melambung. Seperti yang terjadi baru-baru ini, ketika dia sedang menghadiri rapat penentuan tender proyek bernilai miliaran, dia duduk bersama seorang saingannya bernama Rian, seorang koleganya yang lebih senior dan lebih kompeten daripadanya. Rian mempresentasikan proposalnya lebih solid dan hitungan yang lebih matang daripada dirinya. Bunga tahu bahwa dia akan kalah di sana, tapi dia yakin dia akan menang. Karena malam hari sebelum pertemuan itu, dia meluangkan waktu dengan salah satu panitia agar memuluskan jalannya untuk proposal tender yang dipresentasikan. Benar saja, meskipun dari segi presentasi dan pemaparan proposal itu Rian lebih unggul, tapi tetap saja Bunga yang mendapatkan tender tersebut. Akhirnya proyek itu jatuh ke tangannya dan Rian tidak lama kemudian memilih untuk mengundurkan diri. Karena hal ini bukan satu atau dua kali dia mendapatkan kegagalan ketika melakukan proses tender bersama dengan Bunga. Bunga akhirnya melenggang mulus ke jenjang berikutnya, meskipun dia harus mulai menghapus daftar-daftar teman yang masih ada hubungannya dengan Rian. Entah tujuannya apa dia melakukan itu semua, namun sepertinya dia tidak ingin akal bulusnya terungkap, sehingga dia lebih memilih untuk menutup jalur komunikasi demi sebuah pencapaian. Tapi roda nasibnya berputar dengan cara yang tidak terduga. Karirnya retak secara perlahan ketika di puncak, dan awal dari keretakan itu datang seperti rayap yang menggerogotinya secara perlahan. Proyek yang dia tangani tiba-tiba menghadapi serangkaian masalah teknis dan birokrasi yang ganjil. Klien yang semula begitu percaya terhadap kemampuannya kini mendadak menarik dukungan. Data penting yang dia simpan di server kantor hilang secara misterius dari server, dan tim yang dia bangun dengan susah payah kini mulai retak oleh konflik internal, sehingga banyak dari mereka mundur secara perlahan. Dengan kemampuannya dia mencoba untuk memperbaiki itu semua, namun ternyata gagal total. Bahkan dia sebagai pemimpin menjadi sasaran utama dari dewan direksi dan harus mengganti beberapa aset yang menjadi tanggung jawabnya. Kekayaan yang dia kumpulkan harus dijual untuk mengganti aset-aset itu, dan di tengah-tengah badai karir yang mulai menerpanya, ada sesuatu yang lain datang dari tempat yang tidak terduga. Kucing Persia kesayangannya yang selalu menyambutnya dengan manja di pintu apartemen
kini ditemukan kaku dan tidak bernyawa ketika dia bangun pagi. Entah mengapa kucing Persia bernama Chibi itu ditemukan tidak bernyawa di lantai dasar, dan orang yang pertama memberitahukannya adalah security yang menjaga pos apartemennya di bawah sana. Padahal ketika pulang dan beristirahat, kucing itu tidur manis di keranjangnya yang empuk. Namun ketika pagi menjelang, dia sudah ditemukan meninggal dengan cara yang mengenaskan. Matanya terlihat melotot, mulutnya sedikit terbuka seolah-olah menjerit dari dalam hatinya. Tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuhnya, namun kejanggalan akan kematiannya itu membuat dirinya sadar bahwa ada yang aneh dalam kehidupannya. Bunga terlalu memikirkan cara untuk menyelamatkan karirnya tanpa memikirkan hewan peliharaannya yang meninggal dengan cara mengenaskan. Semua usaha terus dia lakukan untuk memperbaiki reputasinya. Dia bahkan rela merogoh uang saku dan tabungannya agar bisa mengembalikan dirinya ke masa jayanya. Tapi semakin hari kehidupannya semakin berat. Dia selalu gelisah di dalam tidurnya, kedua matanya tidak bisa terpejam sehingga kini kedua matanya terlihat lelah. Ada sebuah perasaan yang tidak nyaman ketika sedang sendirian di dalam apartemennya. Beberapa kali kepalanya merasakan sakit yang hebat, lalu hal itu ditambah dengan tekanan dari atasan yang terus-menerus menuntutnya. Sehingga dia diancam akan dikeluarkan dengan penalti yang menunggunya atas kegagalan proyeknya. Entah karena banyak pikiran atau ada sesuatu yang lain terhadap kondisi tubuhnya, beberapa kali dia menemukan luka lebam kecil kebiru-biruan di lengan dan kakinya. Dia merasa bahwa dia tidak pernah terbentur sesuatu. Namun luka itu selalu ada, bahkan berpindah di beberapa tempat. Bunga menyangka bahwa dia kurang tidur dan stres yang berlebih ketika memikirkan pekerjaannya, mengingat pertanggungjawaban yang harus dia tanggung atas gagalnya proyek tersebut, sehingga dia kehilangan kepercayaan dari para atasannya. Puncaknya tepat di suatu sore yang mendung, ada email yang mengejutkan muncul dari laptopnya. Isi dari email itu adalah surat pemutusan hubungan kerja yang mengharuskan dirinya langsung angkat kaki dari pekerjaannya yang sekarang. Kata-kata dari email itu terasa formal, tapi terasa dingin dan menghancurkan sisa harga diri Bunga yang tersisa di perusahaan tersebut. Bunga, seorang bintang yang bersinar karena karirnya yang cemerlang, secara mendadak terhempas jatuh. Semua fasilitas kantor, mobil dinas, bahkan pandangan hormat dari para atasan dan juniornya, semuanya lenyap dalam sekejap. Bunga juga harus membayar penalti yang tidak bisa di-cover semua oleh perusahaannya ketika proyek gagal, dan dia mau tidak mau harus merogoh semua tabungan yang dia kumpulkan sehingga hanya sedikit yang tersisa. Sebuah pencapaian yang dia bangun dengan susah payah kini runtuh berkeping-keping, dan Bunga hanya bisa bertahan atas itu semua karena dia harus berpikir cepat bagaimana dia bisa naik lagi dan memulai semuanya dari awal. Bunga tidak bisa membayangkan bahwa kejatuhannya ternyata lebih keras dari yang dia kira. Bukan hanya kehilangan pekerjaan dan kemewahannya, tapi juga kehilangan identitas yang dia rasakan melalui jabatan dan pencapaiannya. Hidupnya kini terasa kosong, namun egonya masih tinggi sehingga dia merasa malu apabila pulang kembali ke kampung dan kembali ke titik nol untuk melanjutkan hidupnya. Dia takut cemoohan dari kerabat dan teman masa kecilnya akan menjadi mimpi buruk baginya apabila dia pulang. Meskipun pasti orang tuanya menerima, tapi tidak dengan teman-teman sebayanya. Apalagi teman-teman yang di Jakarta kini menjaga jarak. Mereka merasa bahwa Bunga tidak lagi selevel olehnya, sehingga mereka menutup kontaknya ketika Bunga ingin membutuhkan bantuan mereka. Dengan sisa tabungannya yang mulai menipis, Bunga terpaksa membuat keputusan yang pahit. Dia menjual mobilnya, beberapa perhiasan dan tas-tas bermereknya dengan harga yang miring. Lalu dia secara diam-diam pindah dari apartemen mewahnya ke sebuah kamar kontrakan sempit di pinggiran Jakarta. Bau comberan dan suara riuh dari anak-anak kampung kini menjadi pemandangan yang dia lihat setiap hari di dalam hidupnya. Dia juga sempat membeli kucing baru untuk menemaninya ketika Chibi mati secara mengenaskan. Hal itu dia lakukan agar dia punya teman, karena dia merasa tenang apabila ada yang menemaninya di kontrakan sempit ini, meskipun itu hanya seekor kucing. Entah mengapa belum genap seminggu dia menghuni kamar kontrakan itu, ada sesuatu yang membuat dirinya terbangun di tengah malam.
Dia mendengar suara desisan aneh di luar pintu kontrakannya yang tertutup sangat rapat. Awalnya dia mengira itu adalah penghuni kontrakan lain yang sedang melakukan sesuatu di luar sana. Tapi ketika dia melihat kucingnya kembali hilang di dalam kontrakannya, dia langsung terperajat. Karena dia ingat tentang nasib kucingnya dulu yang ditemukan meninggal di dasar apartemen dengan kondisi tubuhnya yang aneh. Benar saja ketika dia membuka kunci kontrakan dan melihat ke keset depan pintunya, dia melihat kucing yang baru saja ia beli tergeletak kaku di atas keset itu dengan mulutnya yang mengeluarkan busa yang gelap. Bukan hanya itu saja, perutnya membengkak dan kedua matanya kembali melotot seperti melihat sesuatu yang menakutkan. Dia langsung mengaitkan hal itu dengan kondisi hidupnya. Sepertinya ada yang sengaja membuatnya seperti ini, sehingga dia terus-menerus ditimpa kesialan yang tidak berujung di dalam hidupnya. Bunga tidak tahu harus berbuat apa. Hal seperti ini tidak pernah terpikirkan olehnya. Keganjilan-keganjilan itu semakin menjadi-jadi, seperti yang dia rasakan pagi ini. Tepat ketika dia bangun, dia merasakan sakit di bagian pipi. Tentu saja hal itu membuat dirinya langsung ke kamar mandi dan melihat ke arah kaca yang menggantung di dinding kamar mandi tersebut. Astaga, gumamnya dengan wajah yang pucat. Tepat di pipi sebelah kanan, dia melihat bahwa ada luka lebam yang lebih besar dan lebih nyeri ketika ditekan. Luka itu memerah seperti tersengat sesuatu, tapi dia tidak pernah tahu apabila ada serangga yang bisa membuat luka seperti ini. Bunga hanya bisa membeli salep ke apotik terdekat untuk menyamarkan luka lebamnya. Dan ternyata itu tidak berefek sama sekali. Luka lebam yang muncul di tubuhnya semakin lama semakin banyak, kadang muncul di perut, di punggung, bahkan di kemaluan. Hal itu ternyata terus berlanjut. Tepat ketika malam, suasana kontrakan mendadak berbeda. Bunga seperti diawasi oleh sesuatu yang seringkali muncul di jendela. Awalnya dia mengira itu adalah penghuni kontrakan yang lain. Tapi seringkali dia selalu berdiri dan menatapnya di balik tirai jendela tipis yang Bunga pasang. Bayangan dari lampu luar terlihat jelas ketika dia berdiri di sana. Dan ketika Bunga membuka pintu dan ingin mencari tahu tentangnya, tiba-tiba dia menghilang begitu saja. Hal itu terjadi setiap malam, bahkan semakin lama dia tinggal di sana, semakin banyak gangguan yang Bunga rasakan. Bunga sering terbangun suara gesekan di dinding, lalu suara langkah kaki di langit-langit dan genteng. Selain itu terkadang dia seperti mendengar orang yang sedang bergumam di dapur ketika sedang menonton TV di ruang tengah. Namun ketika dia memeriksanya, tidak ada apapun di sana. Bunga juga kini sering bermimpi buruk. Ada sesosok bayangan hitam tanpa wajah yang selalu muncul di dalam mimpinya. Dia muncul secara tiba-tiba dan selalu mengulurkan tangan-tangannya yang kurus ke arahnya. Hal itu selalu membuatnya terbangun. Dan ketika dia membuka mata, seluruh tubuhnya pegel dan basah dengan keringat. Bunga hanya bisa terdiam dan termenung hingga matahari muncul, dan dia baru bisa tertidur kembali ketika matahari itu menyinari jendela kamarnya yang terbuka. Di tengah-tengah keputusasaan itulah ada temannya yang datang ke kontrakannya. Dia adalah mantan rekan kerja Bunga ketika sama-sama pindah dari kampung ke kota Jakarta. Namanya Nana. Meskipun karir dia tidak secemerlang seperti Bunga, tapi dia hidup berkecukupan. Dengan motor yang kini hampir lunas, dia datang sambil membawa beberapa makanan untuknya. Nana tahu, tidak semua orang bisa bertahan di puncak karirnya, dan itu yang membuatnya tidak terlalu ambisius seperti Bunga. Sehingga Nana masih bisa menjalani kehidupannya dengan nyaman dan tanpa gangguan. Dan dia sadar bahwa kini temannya ini butuh bantuan, sehingga dia datang kepadanya. Mendengar bahwa karir Bunga merosot tajam membuat dirinya mencari info di mana Bunga berada. Dan pada hari ini dia datang untuk sedikit menghibur dirinya. Bunga menangis ketika kedatangan Nana. Dia yang sudah pasrah bahwa tidak ada lagi orang yang membantunya, kini merasa lega karena ada satu orang yang masih peduli kepadanya. Bunga melampiaskan kekhawatiran hatinya kepada Nana. Dia menangis sambil menjerit di sana. Nana mencoba untuk menenangkannya, berusaha untuk membuatnya tersenyum dengan makanan yang dia bawa. Nana memang tidak bisa membantu banyak, tapi dia akan berusaha sebisa mungkin agar Bunga tidak kembali terpuruk seperti yang terjadi sekarang. "Bunga," kata Nana dengan nada yang pelan.
Aku akan coba membantumu untuk merekomendasikan ke beberapa perusahaan yang aku kenal. Tapi mungkin jabatan kerja yang tersedia tidak seperti jabatan terakhirmu, sehingga kamu harus merubah CV-mu sedikit agar kamu bisa sejajar dengan jabatan yang tersedia. Gimana? Kamu mau kan? Ya paling staff lah, tanya Nana. Bunga hanya terdiam sebentar. Dia sebenarnya ingin langsung berada di atas seperti yang dulu. Tapi mengingat kondisi yang sekarang, juga pemecatan yang mungkin akan berpengaruh pada CV-nya, akhirnya dia pun mau tidak mau mengikuti apa kata Nana. Oke nak, aku akan mencoba merubah CV-ku. Tapi kalau bisa, kamu merekomendasikannya dengan perusahaan yang tidak punya hubungan dengan perusahaanku dulu. Karena kalau rumor itu sampai kepada mereka, aku akan ditolak sebelum dipanggil oleh HRD perusahaan. Nana mengangguk pelan, dia sedikit lega karena kini temannya sudah bisa tersenyum pelan. Dengan kemampuan Bunga, akhirnya CV-nya dirombak sedemikian rupa. Beberapa kemampuannya dihilangkan dan dibuat seolah-olah bahwa dia adalah staf biasa. Memang pengalamannya memimpin beberapa proyek mengharuskan dia untuk membuat proposal yang bisa dimengerti oleh investor. Hal itu yang membuat CV-nya bisa cukup menjual, meskipun ada beberapa yang harus dihilangkan di sana. CV dan beberapa berkas dia titipkan ke Nana, dan Nana akan memberi kabar kepadanya apabila dia sudah selesai memasukkan beberapa CV itu ke beberapa perusahaan. Benar saja 2 minggu kemudian beberapa panggilan interview itu datang. Bunga dengan senang hati langsung menghadiri panggilan interview itu. Tapi lagi-lagi keanehan itu terjadi kembali. Hidup Bunga seperti ditutup sepenuhnya dan tidak dibiarkan untuk berkembang kembali sekarang. Ada satu panggilan interview yang datang. Dia sudah bersiap dan datang ke perusahaan itu. Tapi di tengah jalan ada pemberitahuan mendadak bahwa interview itu dibatalkan. Lalu setelah itu tidak ada kabar lagi untuk kelanjutan interviewnya. Di lain waktu Bunga kembali mendapatkan panggilan. Dia melakukan serangkaian tes dan wawancara. Dia yakin bahwa hasil tesnya bagus dan dia bisa melangkah ke tes berikutnya. Tapi kabar tentang hasil tesnya tidak pernah ada dan dia tidak mendapatkan kabar lagi untuk kelanjutannya. Pernah suatu kali pacar Nana yang merupakan manajer HRD antusias ketika melihat CV Bunga. Nana juga menambahkan bahwa Bunga bisa dipercaya untuk memegang jabatan tertentu di perusahaan. Tapi satu hari sebelum panggilan interview, Nana ditelepon oleh pacarnya dan berkata dengan nada yang bingung. "Nak, maaf, sepertinya aku gak jadi manggil temenmu Bunga," katanya dengan nada yang pelan di telepon. "Aku share CV-nya ke atasanku, tapi mereka seperti menolak. Ketika aku tanya alasannya, mereka seperti melihat sesuatu yang membuat hatinya resah terhadap temanmu ini. Aku coba tanya kembali dan memastikan alasannya, tapi mereka berkata bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan sehingga mereka ragu untuk merekrutnya." Kabar baik yang seharusnya disampaikan olehnya kini menjadi sebuah kabar buruk, dan hal tersebut membuat Bunga semakin frustasi, sehingga dia hanya bisa menerima hal itu dengan hati yang putus asa. Nana yang masih merasa kasihan tentang temannya ini berjanji bahwa dia akan mencari cara lain agar Bunga bisa bekerja kembali, dan setelah itu dia hilang kabar selama beberapa minggu dan tidak bisa dihubungi. Entah apa yang terjadi terhadap Nana, namun Bunga yang berusaha untuk menghubunginya pun merasa menyerah dan dia hanya bisa diam sambil berpikir bagaimana caranya bisa keluar dari situasi ini. Beberapa bulan sudah berlalu, Bunga masih diam di kontrakan itu dan masih berusaha untuk bertahan di sana. Tabungan yang masih tersimpan di rekeningnya kini kian menipis di setiap harinya. Dan dia masih belum mendapatkan kembali pemasukan selama dia tinggal di kontrakan ini. Tepat 3 bulan berjalan, suasana kontrakan yang semula adem ayem itu ternyata itu gelisah. Awalnya ada sebuah insiden yang menimpa anak Pak Sarwan yang merupakan tetangga di sebelah kamarnya. Pada suatu malam, anak 3 tahun itu ditemukan sedang duduk sambil menunduk di pintu depan kamar Bunga yang gelap gulita. Tatapannya nampak kosong dan wajahnya pucat. Dia menunjuk ke arah pintu kamar Bunga yang terkunci rapat. Awalnya Pak Sarwan menyangka bahwa anaknya mengigau dan keluar sendiri sehingga duduk di sana. Pak Sarwan langsung mengambil anak itu dan menidurkannya kembali di dalam kamarnya hingga pagi tiba. Tapi hal itu terjadi berulang kali. Beberapa kali anaknya hilang dan selalu ditemukan di depan kamarnya dengan posisi yang sama.
Bahkan semenjak kejadian itu, anaknya itu selalu takut ketika melihat kontrakan Bunga. Bahkan ketika bertemu dengannya, anak tersebut langsung menangis histeris dan melarikan diri seperti takut dengan sosok Bunga yang tinggal di sebelah kontrakannya. Entah apa yang terjadi dengan anak itu, namun setiap kali dia melihat Bunga, dia benar-benar ketakutan. Anak itu langsung menjerit. Bahkan wajahnya pucat dan berkeringat dingin meskipun melihat Bunga dari kejauhan. Alhasil anak itu sakit panas dan mau tidak mau Pak Sarwan harus pindah ke kontrakan yang lain karena anaknya selalu ketakutan di setiap malamnya. Hal itu juga terjadi dengan Bu Siti yang tinggal di paling depan. Dia adalah penghuni terlama kontrakan itu. Saking lamanya, dia mempunyai kebun kecil yang diurus di dekat gerbang kontrakan. Tapi setelah beberapa hari ini, dia menemukan semua tumbuhan di kebunnya mati secara perlahan. Padahal dia selalu rajin menyiramnya setiap hari tanpa pernah terlewat. Bukan hanya itu saja, Bu Siti yang penasaran tentang kebun kecilnya itu sengaja menunggu di halaman depan ketika malam. Dia takut bahwa ada anak-anak jahil yang lewat dan membuat semua tanamannya rusak. Dia menunggu hingga tengah malam, bahkan sudah mempersiapkan tikar di halaman agar dia bisa tidur di sana. Tapi bukannya menemukan pelaku, dia malah menemukan sesuatu yang mengerikan. Dia melihat ada sebuah bayangan hitam melayang menembus gerbang kontrakan, lalu bayangan itu melayang tepat di depannya. Bayangan tersebut seperti tidak peduli bahwa ada Bu Siti yang berada di halaman depan. Tapi ketika bayangan itu melewatinya, seketika bau busuk tercium dengan pekat, sehingga dia langsung melarikan diri ke dalam rumah. Rasa penasaran yang besar rupanya membuat Bu Siti masih melihat bayangan itu di jendela rumahnya. Dia melihat bayangan tersebut berdiri tepat di depan pintu Bunga, dan tidak lama bayangan itu seketika masuk dan menghilang begitu saja. Tidak lama kemudian terdengar sebuah suara gaduh di dalam sana. Lampunya yang gelap kini menyala selama beberapa detik dan padam seketika. Terlihat sebuah asap hitam muncul dari sela-sela ventilasi, dan Bu Siti yang ketakutan langsung meringkuk di dalam rumahnya hingga pagi menjelang. Apa yang terjadi pada malam itu membuat Bu Siti bercerita yang aneh-aneh tentang Bunga. Dia dituduh melakukan sesuatu yang mencurigakan, bahkan dia menuduh Bunga sebagai biang keladi dari kebunnya yang tiba-tiba mati secara tiba-tiba. Bunga memang tidak banyak komunikasi dengan para warga di sekitar kontrakan. Hidupnya menyendiri dan hanya keluar untuk mencari pekerjaan atau makan, membuat para warga tidak mengetahui tentang hidupnya. Apalagi Bu Siti kini membicarakan hal yang aneh kepadanya. Ditambah tentang kasus anak Pak Sarwan yang sering menangis hingga dia pindah kontrakan. Setelah berita itu menyebar, Bunga seperti diisolasi oleh para warga yang tinggal di sekitar kontrakan. Tidak ada lagi yang menyapanya dengan ramah sekarang. Yang ada hanyalah tatapan curiga dan pintu-pintu yang tertutup rapat setiap kali dia melintas. Bahkan setelah 3 bulan berjalan semenjak kejadian Bu Siti melihat bayangan itu, banyak warga yang keluar dari kontrakan itu, hingga tersisa 3 keluarga termasuk Bu Siti yang ada di sana. Bu Dana yang merupakan pemilik kontrakan kini tahu cerita tentang Bunga dari Bu Siti. Awalnya Bu Dana tidak percaya karena melihat Bunga yang seorang pekerja dan rasanya tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Tapi ketika dia melihat kontrakannya yang sepi, Bu Dana menunjukkan perubahan sikap kepada Bunga, terutama ketika dia mengalami kejadian yang membuatnya merinding. Hal itu terjadi tepat ketika dia sedang menunggu penghuni kontrakan baru yang baru saja pindah ke kontrakannya pada malam itu. Dia melihat Bunga keluar dari dalam kamar. Bu Dana menyapa dan bertanya, "Neng, mau kemana malam-malam begini?" Tanyanya dengan nada yang ramah. Bunga melirik ke arahnya, lalu tidak lama dia menjawab dengan anggukan pelan. Iya, ini mau beli nasi goreng di luar Bu, sambil ketemu temen," jawabnya dengan pelan. Bu Dana mengangguk pelan, lalu tidak lama dia menunggu kembali penghuni kontrakan baru itu sampai jam 10 malam. Awalnya Bu Dana biasa-biasa saja menunggu sendirian di sana. Tapi tepat ketika jam setengah 11, dia merasakan sesuatu yang aneh. Suasana pada malam itu berbeda, seperti ada yang mengawasinya di balik kain yang menutupi jendela kontrakan Bunga. Beberapa kali Bu Dana melirik ke arah pintu kontrakan itu, tapi di sana tidak ada apa-apa. Hingga pada puncaknya tepat jam setengah 11 lebih 10 menit, dia mendengar suara tangisan di kamar Bunga, padahal Bunga pada saat itu masih belum kembali.
Tangisan itu muncul dengan bau anyir seperti darah yang keluar dari ventilasinya. Dan hal tersebut membuat dia mual dan muntah di tempat itu. Hal itu juga dirasakan oleh penghuni baru kontrakan yang baru datang, sehingga mereka memilih mundur dan tidak jadi untuk tinggal ketika mencium bau anyir itu. Budana yang kini mengetahui tentang keanehan Bunga seperti apa yang dibicarakan oleh Bu Siti, akhirnya berunding dengan suaminya. Akhirnya dengan berat hati Budana meminta untuk mencari tempat tinggal lain dan keluar dari kontrakan ini. Maaf sekali Bunga, bukannya ibu ingin mengusir kamu, tapi banyak penghuni seperti Bu Siti komplain atas apa yang terjadi dalam kontrakan kamu, katanya dengan nada yang sopan. Hal ini aku lakukan untuk ketenangan bersama, karena mau bagaimanapun aku pemilik kontrakan ini dan aku harus memikirkan kenyamanan para penghuni lain. Meski Budana mengucapkan hal itu dengan sesopan mungkin, tapi hal itu membuat hati Bunga terluka. Bagaimana tidak? Dia diusir lagi setelah dia kehilangan semuanya, dan kini dia kebingungan harus kemana lagi untuk tinggal. Di tengah-tengah kebingungan itu, akhirnya dia keluar dengan pasrah. Satu-satunya teman yang masih membantunya adalah Nana. Dia mulai menghubungi Nana dan meminta bantuannya. Tapi Nana seperti menjaga jarak sekarang, terutama ketika dia mendapatkan cerita dari pacar HRD-nya tentang Bunga dan berkata bahwa dia tidak boleh terlalu dekat dengannya. Nana hanya membantu Bunga dari jauh, memberikan beberapa uang untuk bisa bertahan hidup, namun tidak berani lagi menemui Bunga secara tidak langsung. Di sana Bunga mengerti bahwa siapapun yang ada di dekatnya kini bisa mendapatkan kesialan seperti yang dialami selama ini, sehingga dia kini dijauhi dan terasing dari lingkungan sosialnya. Dia harus hidup dan mencari kontrakan lain setelah diusir dari kontrakan Budana. Awalnya dia ingin kembali ke kampung halamannya, tapi egonya nampak masih tinggi, karena dia akan menjadi pembicaraan di kampung setelah dia pulang dengan kondisi yang seperti ini. Ambisinya untuk kembali ke dunia korporat kini dikubur dalam-dalam. Yang ada di dalam pikirannya adalah bagaimana dia bisa segera bekerja, karena sisa tabungannya semakin sedikit sekarang. Dia menurunkan ekspektasinya, kini dia mulai mencari pekerjaan apa saja yang bisa membuatnya dibayar. Bunga pernah membantu warung makan kecil tempat dia membeli makanan sehari-hari. Lalu dia juga pernah mencuci piring dari subuh hingga larut malam dengan upah yang cukup untuk beberapa hari. Dia juga menyewa kamar yang lebih sempit tanpa jendela. Pakaian mewahnya seperti blazer dan pakaian mahalnya dijual untuk kebutuhan sehari-hari sebelum dia bisa bekerja kembali. Penghasilannya kini tidak menentu dan semakin lama semakin sulit hidupnya. Selain itu, gangguan-gangguan yang diterima ketika malam masih terasa sampai sekarang. Bahkan kini mereka lebih terang-terangan menampakkan dirinya ketika kehidupan Bunga lebih terpuruk daripada sebelumnya. Terkadang dia merasakan ada yang meniup belakang lehernya dengan nafas yang dingin dan berbau tanah. Di lain waktu, di saat dia sedang menghitung uang yang dihasilkan dari kerja serabutan, dia mendengar suara tawa anak kecil dari dekat, seolah-olah sedang mengecek usahanya untuk bisa bertahan di hari itu. Sosok bayangan hitam yang dilihat Budana pun kini sering muncul. Dia seringkali melayang di sudut kamarnya yang gelap, memperhatikannya dengan tatapan kosong ketika dia sedang tertidur. Lalu ketika dia terbangun, pasti ada bekas lebam di salah satu tubuhnya, dan Bunga seperti nampak terbiasa dengan hal tersebut. Beberapa kali terbesit untuk pulang ke kampung halaman untuk memulai semuanya dari awal, tapi dia seperti masih ingin mempertahankan egonya agar terus berusaha. Kini tubuhnya yang dulu terawat nampak kurus dan kurang gizi, wajahnya pucat, matanya cekung, dengan lingkaran hitam di sekitar matanya yang semakin pucat. Pakaiannya kini hanya tersisa beberapa helai dengan warnanya yang memudar. Juga luka lebam yang misterius masih setia muncul di tubuhnya. Luka lebam misterius di beberapa bagian tubuhnya masih selalu setia menemaninya. Terkadang ada beberapa bekas cakaran yang membuat tubuhnya kesakitan ketika dia bangun dari tidurnya. Bunga yang ambisius kini lebih pendiam. Dia juga lebih mudah curiga kepada orang baru. Harapan karirnya sudah benar-benar kandas, dan kini dia sudah berada di puncak keputusasaan. Hingga pada suatu sore, tepatnya ketika dia baru saja diusir kembali dari kamar sewaannya, dia duduk termangu di sebuah bangku taman yang sepi.
Hujan yang mulai turun secara perlahan seperti menemaninya yang berada di dalam kesendirian. Dia melihat sekeliling, orang-orang nampak berlalu lalang dengan payung dan jas hujan, sedangkan dirinya hanya membiarkan tubuhnya kehujanan, karena dirinya kini tidak mempunyai tujuan lagi seperti mereka. Malam telah tiba, hujan masih terus mengguyur taman itu dengan lebatnya. Bunga mau tidak mau harus berteduh di salah satu balai-balai kecil di tengah taman dengan beberapa orang yang lainnya. Nampak seseorang lelaki tua dengan wajahnya yang teduh dan rambutnya yang putih berdiri di dekatnya. Dia hanya tersenyum kepada Bunga meskipun Bunga mengabaikannya. Sosok lelaki tua itu terus menatap matanya. Dia melirik dari atas ke bawah dan mengangguk pelan sambil tersenyum. "Nah," tanya lelaki tua itu, "bebanmu nampaknya berat sekali." Bunga kaget karena baru kali ini dia bertemu dengan orang yang bertanya seperti itu. Lelaki tua itu tersenyum pelan, lalu tidak lama dia berkata kembali, "Tidak perlu bercerita, aku bisa melihat isi di dalam hatimu," katanya dengan nada pelan. "Setiap perbuatan di dunia ini pasti mempunyai konsekuensi, dan ini adalah konsekuensi atas apa yang kamu lakukan di masa lalu." Bunga yang awalnya tidak menanggapinya kini langsung melirik kepadanya, dan dia kembali tersenyum ketika lelaki tua itu melihat tatapan matanya yang sayu. "Coba kamu ingat, ada berapa orang yang sudah kamu sakiti hingga mereka ingin menjatuhkanmu dari puncak yang pernah kamu gapai?" Bunga tidak menjawab apapun di sana. Wajahnya hanya menunduk pelan, seperti ada jarum yang menusuk ke dalam dadanya. Dan itu adalah jawaban dari semua kesialan yang dia rasakan hingga hidupnya terpuruk seperti ini. "Aku tahu caranya. Bagaimana agar kamu kembali terbebas oleh semua ini? Karena semua yang kamu lakukan itu akan ditutup paksa, sehingga rezeki yang kamu terima tertahan oleh sesuatu yang tidak akan pernah kamu kira. Tapi ingatlah, mungkin di dalam hidupmu kamu secara tidak sadar menyakiti orang lain atas pencapaianmu, membiarkan mereka jatuh, membiarkan mereka menderita, dan seseorang dari mereka melakukan hal ini padamu. Jadi minta maaflah dengan tulus kepada mereka, karena itu adalah satu-satunya cara agar kamu keluar dari situasi ini." Bunga yang menunduk kini hanya terdiam, matanya berkaca-kaca atas apa yang dia dengar. Bunga secara perlahan menyadari tentang apa yang dia lakukan dulu, dan mungkin saja apa yang dikatakan lelaki tua itu benar. Dia berpikir sedikit lama, dan tepat beberapa menit dia menunduk. Dia mengangkat kepalanya. Meskipun tepat ketika dia mengangkat kepalanya, entah mengapa lelaki tua itu menghilang. Bunga sempat bertanya kepada orang lain yang ikut berteduh bersamanya, namun mereka heran karena tidak ada lelaki tua yang disebutkan oleh Bunga selama mereka berteduh di balai-balai yang sama dengannya. "Jadi siapa dia? Kenapa dia muncul dan memberitahu semua ini?" tanya Bunga dalam hati. Hujan baru saja reda dan waktu menunjukkan jam 9 malam. Bunga masih terdiam dikala orang lain sudah keluar dari balai-balai itu untuk pulang. Kepalanya masih memikirkan lelaki tua yang tadi ditemui olehnya. Semua perkataannya juga tentang anjuran untuk meminta maaf agar dia keluar dari situasi ini. Orang pertama yang dia ingat adalah Rian, seseorang yang bersamanya ketika sedang presentase proyek besar yang akhirnya gagal dilakukan. Rian adalah orang yang paling hebat dari dirinya. Namun dia melakukan cara lain agar dirinya yang bisa lolos untuk proyek itu. Bunga berpikir kembali, lalu tidak lama dia merogoh dompetnya dan menemukan beberapa cincin emas yang merupakan sisa hartanya yang disimpan agar tidak terjual. Cincin emas itu adalah pemberian kedua orang tuanya, sehingga dia merasa tidak mau menjualnya dengan cara apapun. Tapi setelah mendengar apa yang lelaki tua itu katakan, dia merasa bahwa dia perlu modal untuk bertemu dengan Rian, sehingga satu-satunya cara adalah menjual cincin emas itu dan bertemu dengannya untuk meminta maaf. Bunga juga teringat lagi salah satu temannya yang bernama Maya. Dia adalah satu tim yang cerdas dan penuh ide. Bunga ingat betul bagaimana dia memakai konsep briliannya untuk sebuah presentasi penting. Dengan memoles datanya sedikit, dia menyajikannya seolah-olah itu adalah buah dari pemikirannya. Bunga diberi pujian atas konsepnya,
Tapi Maya hanya bisa menatap samar dari kejauhan. Maya akhirnya keluar dan setelah itu dia tidak diketahui bekerja di perusahaan lain sekarang. Sebenarnya banyak orang yang Bunga pikirkan pada saat itu. Dia mulai mengingat-ingat kembali dosa yang pernah dia lakukan dulu dan dia mulai mengunjungi mereka satu persatu. Dengan informasi seadanya dia mencoba melacak keberadaan mereka. Ada yang terkejut dengan kedatangannya yang tiba-tiba, ada pula yang menanggapinya dengan sinis, dan ada pula yang menganggapnya bercanda. Namun permintaan maaf kepada orang-orang yang dikenalnya seolah-olah tidak memberikan dampak apapun terhadap teror yang dialami. Sentuhan dingin dan mimpi buruk serta luka lebam di sekujur tubuhnya masih belum menghilang. Hingga akhirnya egonya pudar. Sudah pupus harapan dia bertahan di kota ini, dan dengan uang yang tersisa, akhirnya dia pulang dan kembali kepada kedua orang tuanya yang ada di kampung. Bunga langsung menangis ketika dia sampai ke rumah, meminta maaf kepada kedua orang tuanya dan berkata bahwa seluruh karirnya hancur dan dia tidak punya apapun lagi sekarang. Bunga menceritakan semuanya, juga tentang semua kesialan yang dialami selama ini. Kedua orang tuanya menerima permintaan maafnya, bahkan mereka mencoba untuk menyemangatinya agar Bunga bisa kembali ceria. Kedua orang tuanya berkata bahwa mereka akan mencari jalan untuk menyembuhkannya, dan semoga mereka bisa membuat Bunga kembali seperti semula. Seminggu setelah dia kembali pulang ke kampung halamannya, dia ternyata bertemu dengan Nana. Meskipun dia bertemu dengannya sekilas, tapi dia ingat bahwa Nana juga pernah dibuat sakit hati olehnya. Ketika dia meniti karir bersama-sama dengan Nana ke ibu kota, Bunga sempat beberapa kali memberikan cerita tentang keburukan Nana kepada teman-temannya, sehingga Nana tersingkir dari persaingan jabatan yang membuatnya bisa menaiki kepala staf pada saat itu. Nana sepertinya tidak sadar, namun karena keburukannya terungkap, dia sempat kembali pulang selama beberapa bulan dan akhirnya kembali bekerja di perusahaan yang berbeda hingga saat ini. Bunga akhirnya berencana untuk meminta maaf kepadanya. Tepat di suatu malam, dia pamit kepada kedua orang tuanya, lalu berangkat ke rumah Nana yang letaknya tidak jauh dari rumah. Rupanya Nana sudah kembali ke kota. Jatah cutinya sudah habis dan dia harus kembali bekerja. Di rumahnya hanya ada kedua orang tuanya yang nampak tidak menerima kedatangannya. Mereka memasang wajah ketus ketika Bunga datang, dan ketika dia menyampaikan permintaan maaf kepada kedua orang tuanya, kedua orang tua Nana terkejut akan hal itu. Mereka saling pandang dan mereka hanya bisa terdiam sebentar. Lalu tidak lama mereka pun berkata, "Terima kasih, sepertinya kamu sekarang sudah sadar atas apa yang kamu perbuat. Dan sekarang kami selaku kedua orang tua Nana meminta maaf kepadamu, Bunga." Bunga terdiam mendengar hal itu. Dia merasa heran dengan ucapannya. "Maksudnya?" tanya Bunga dengan nada yang pelan. Kedua orang tuanya kembali terdiam sejenak. Dia menghela nafas panjang sebelum dia kembali berkata, "Apa kamu tahu, ketika kamu menyingkirkan Nana dengan cerita buruk yang kamu sebarkan kepada teman-temanmu, hal itu membuat Nana sakit hati, sehingga dia pulang. Dia bahkan menangis dan tidak mau keluar selama beberapa bulan. Kami sudah membujuknya beberapa kali, hingga akhirnya dia berkata dengan nada yang marah bahwa dia akan melakukan sesuatu. Nana datang kepada pamannya, dan pamannya melakukan sesuatu kepadamu." Kedua orang tuanya kembali terdiam. Mereka menghela nafas kembali sebelum melanjutkan perkataannya. "Nana sempat pulang belum lama ini karena dia tidak menyangka apa yang pamannya lakukan akan membuat hidupmu seperti ini. Dia pulang dalam beberapa hari ini karena dia ingin menarik hal itu dari tubuhmu. Dia merasa kasihan. Kamu semakin terpuruk setiap harinya, sehingga dia melakukan sesuatu selama beberapa waktu ini dengan pamannya sehingga tidak bisa dihubungi. Dan tepat ketika dia kembali ke kota karena cutinya habis, kamu datang dan meminta maaf. Meskipun tidak ada Nana, tapi aku menerima permintaan maafmu mewakili Nana." Hal itu membuat Bunga terdiam. Ternyata Nana yang datang ke kontrakan dan membantunya, ada sesuatu hal yang salah yang membuatnya marah, dan Bunga tidak sadar akan hal itu. Bunga hanya bisa terdiam dan tidak menyangka bahwa ambisinya itu telah membuat banyak orang terluka hingga mereka melakukan sesuatu yang lebih kejam dari apa yang dia kira. Setelah itu kedua orang tua Nana berjanji bahwa apa yang dialaminya
akan menghilang. Dan benar saja ketika pulang dan beristirahat, Bunga untuk pertama kalinya tidur dengan nyenyak hingga pagi menjelang. Tidak ada bayangan lagi, tidak ada suara yang berbisik di telinga, bahkan tidak ada luka lebam yang muncul di tubuhnya. Semuanya menghilang dalam sekejap, bersamaan dengan pemikiran Bunga yang mulai berubah dan mulai menghargai sesuatu tanpa pernah menyakiti orang lain untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bawakan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.